Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama aku Ria Hayati. Di video kali ini aku mau sharing sama teman-teman semua terkait dengan ruang guru. Aduh, nggak nyaman. Sorry ya guys ya. Soalnya ini kayak baju baru. Aduh, lihat ke sana aja ini. Nah, gini. Oke. Jadi gini guys, banyak teman-teman yang nonton video aku itu terkait dengan bagaimana sih cara role play, cara mempengaruhi siswa-siswa, cara edukasi siswa-siswa, dan cara biar kita itu bisa dapat target penjualan kita itu bagus gitu ya. Kalau aku sendiri role play di depan kelas biasanya, mungkin teman-teman juga udah ada beberapa lihat, tapi aku akan ulang lagi. Biasanya kesan pertama yang diterima oleh siswa kita itu saat pertama kali ketemu sama kita gitu. Jadi harapannya kita memang di ruang guru ini public speaking, komunikasi yang paling penting itu harus dilatih guys. Jadi aku punya temen, abang itu penyiar radio, dia tuh komunikasinya bagus sekali. Mau di depan siswa ataupun saat telepon telepon orang tua siswa melalui telepon gitu ya, wawancara, bukan wawancara, misalnya edukasi orang tua siswa itu bagus gitu. Semua orang bisa pasti akan tertarik untuk belajar di ruang guru gitu. Jadi kita itu sebenarnya harus seperti itu. Di awal, walaupun memang setiap orang itu tekniknya beda-beda, seninya beda-beda dalam mempengaruhi orang lain, tapi kalau aku sendiri, di awal saat kita ketemu sama siswa, tentu yang pertama dilihat adalah penampilan, mimik wajah, kita senyum, kita menularkan kebaikan, menularkan energi positif kepada siswa kita. Kalau diterima dengan baik, alhamdulillah. Jangan berharap mereka nerima keadaan kita, karena memang kita yang tamu kan, berkunjung kan gitu. Selanjutnya kita perkenalkan diri. Biasanya kalau aku itu pribadi memperkenalkan diri dengan cara menulis di papan tulis. Jadi aku selalu standby spidol ya, spidol aku lagi di kampus ini. Jadi aku standby spidol, misalnya nih pulpen ya, aku selalu standby spidol, aku tulis tuh di depan papan tulis, ya kan. Perkenalkan, pertama salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, sorry guys ya. Aduh, rempong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Kakak Ria Hayati. Sekalian ditulis. Jadi memang harus ada intonasinya gitu guys. Biar apa ya? Biar untuk menarik gitu loh, menarik perhatian siswa-siswa. Jadi aku tulis Ria Hayati gitu kan, Ria Hayati. Sekalian aku buat channel YouTube aku gitu. Dan nanti di akhir jangan lupa memastikan mereka itu menyimpan nomor HP handphone kita gitu. Jadi perkenalkan, nama Kakak Ria Hayati. Oke, baik guys, kita lanjut lagi ya. Jadi kalau untuk role play ini, memang kita harus sering latihan guys. Setelah aku bilang nama aku, kita kasih tahu nih kelebihan kita. Kenapa? Saat kita kan ini orang baru, saat kita mempresentasikan kelebihan kita atau kita alumni dari mana, itu membuat oh ya keren nih siswa, keren nih kakak ini gitu. Kenapa? Karena di situ mereka percaya kepada kita. Kalau informasi yang akan diberikan itu nanti akan baik untuk dirinya. Jadi di awal itu harus kita bangun komitmen seperti itu. Nanti aku akan praktek ya, seperti bagaimana aku saat role play gitu. Setelah itu kita mungkin langsung praktek aja ya biar menghemat waktu. Ini berkaitan dengan saat role play yang aku lagi dinilai oleh tim penilai dari Padang. Itu saat aku itu evaluasi saat aku tuh udah diterima kerja di ruang guru tuh guys. Jadi ada juga pertanyaan nih dari si Elin juga, Alik, sekolahnya enak nih, responsif positif vibes katanya.
ada nggak kak yang siswanya datar-datar aja, gimana cara membaurnya ya kak? Iya, banyak, karena kan kemarin aku kerja, ada pengalaman kan 6 bulan tuh, dan itu terus menerus form visit gitu ya, dan aku akan menemukan siswa-siswa yang aktif, yang tidak respon, yang macam-macam karakter siswa itu. Bagaimana caranya kita sebagai FEC itu bisa mempengaruhi, meyakinkan bahwa yang kita sampaikan ini penting loh dek gitu. Itu di awal itu harus dibangun gitu. Jadi memang semangat kita yang kita bawa dari masuk pintu kepada siswa-siswa itu nular, sehingga mereka itu mau bergabung, mau mendengarkan apa yang kita sampaikan itu dulu. Kalau misalnya mereka nggak mau mendengarkan, ya kan, apa yang kita sampaikan, tidak respon dengan apa yang kita tanya, tentu suasana tidak menyenangkan. Makanya di awal sebagai FEC itu kita harus buat senang dulu si klien kita, siswa-siswa kita, ditambah bumbu-bumbunya biar ketawa, biar tersenyum, atau bisa kamu gunakan yang untuk mencairkan suasana, ice breaking kah atau games kah gitu. Jadi biar cair suasana. Biasanya begini, role play. Salam dulu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya siswa-siswa. Karena udah biasa panggil siswa atau mahasiswa jadi gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semuanya, apa kabarnya hari ini? Berjawabkan. Alhamdulillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kak. Baiklah, sebelum itu pertama di awal itu kakak akan tes semangat kamu dulu ya semuanya. Kalau kakak bilang selamat pagi, jawabnya apa? Pagi, luar biasa. Bisa? Dari situ itu kita lihat mereka itu respon atau tidak. Jadi kita coba ya. Selamat pagi adik-adik semuanya. Pagi, luar biasa. Gitu kan? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kalau misalnya memang lingkungan muslim, aku buka dengan bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah, berselawat kepada baginda Nabi besar Muhammad dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tapi kalau misalnya siswa-siswanya campur ataupun non muslim, ya kan, aku langsung saja perkenalkan, nama kakak Ria Hayati, langsung ditulis di papan tulis ya. Ini channel YouTube kakak. Kata orang mirip Ria Ricis, bukan Ria Ricis ya gitu. Jadi ada lulusan-lulusannya. Baiklah, kakak alumni S1 dari kampus Uni Sumatera Utara, S2 dari Universitas Negeri Padang, pengalaman bekerja sebagai guru bimbingan konseling, terus juga dosen bimbingan konseling, dan macam-macam. Kalau aku tuh bisa seperti itu, aku kasih tahu tuh pengalaman bekerja atau yang yang membuat kita harus percaya diri gitu. Seperti ini adik-adik, kehadiran kakak di sini ingin membantu adik-adik semua dan mengedukasi adik-adik semua terkait dengan pembelajaran yang efektif di masa yang akan datang. Misalnya contoh tuh, jadi di awal itu kita udah bilang tuh sama si siswa-siswa kita, kalau di sini kakak itu mau bantu kamu, kakak mohon waktunya kamu fokus mendengarkan apa yang kakak sampaikan, karena ini hal yang penting ya, ini hal yang penting. Jadi kita berawal dari pendidikan di Indonesia. Jadi kan aku kan nonton Agung Afsah yang collab dengan Ruang Guru. Jadi pendidikan di Indonesia itu udah tertinggal 128 tahun. Kita berawal dari pendidikan di Indonesia yang sudah tertinggal 128 tahun. Why? Kenapa? Itu. Jadi aku edukasi siswa, bukan cuma mempromosikan Ruang Guru. Memang atasanku bilang, Ria, kamu itu terlalu banyak motivasi. Tapi memang yang dibutuhkan siswa-siswa saat ini adalah memang motivasi, sehingga dia sadar dan merasa butuh menggunakan aplikasi Ruang Guru. Jadi setiap orang itu punya strateginya masing-masing. Jadi aku di awal itu, kita tuh harus bercerita dulu, role model, ada sesuatu yang orang sukseskah atau apa yang kita ceritakan, dan membuka pikiran si siswa sehingga dia berpikir, oh ternyata penting nih Ruang Guru. Jadi ternyata Indonesia sudah tertinggal 128 tahun. Kenapa? Terlihat dari mana? Coba kakak mau tanya nih,
Apakah kamu sudah pernah membaca daftar isi di dalam buku kamu? Coba sekarang semuanya buka bukunya. Buku mata pelajaran apa hari ini? Misalnya buku mata pelajaran matematika. Yuk, ibu kakak mau lihat dulu. Daftar isinya apakah pernah kamu baca? Coba yang di belakangnya apakah pernah kamu baca? Tidak. Itu terlihat ternyata pendidikan di Indonesia bisa sampai tertinggal 128 tahun. Minat membaca, literasi, keingintahuan itu rendah. Seperti itu. Jadi dari situ kita giring, kita giring siswa kita untuk berpikir gitu ya. Selanjutnya masuk kepada ini kan masalah nih. Ini masalah, baru masuk ke solusi yang akan kakak berikan untuk membantu kamu agar pendidikan di Indonesia tidak tertinggal selama 128 tahun ini menggunakan aplikasi Ruang Guru gitu. Ruang Guru gitu. Jadi di sesi-sesi itu kita buat nyaman siswa aja. Terus itu kita edukasi. Begini loh, aplikasi Ruang Guru itu ini kelebihannya kita kasih tahu. Gitu ya kan? Seperti main games loh misalnya. Terus juga semua kurikulum yang kamu pelajari, kita buka bukunya, ini kita buka aplikasi Ruang Guru. Kalau bisa kamu tampilkan menggunakan proyektor, menggunakan aplikasi Ruang Gurunya di laptop gitu. Jadi langsung ditampilkan. Dari situ itu bisa mempengaruhi siswa kita gitu. Terus ini kita lagi ada promosi, langsung masuk ke salesnya. Ada promosi Terus di sini untuk 5 pendaftar pertama akan mendapatkan hadiah. Ini hadiahnya berupa pulpen, dibongkar semuanya. Ada pulpen, ada pouch, ada buku dan sebagainya. Ini hanya untuk 5 orang tercepat yang mendaftar. Buruan silahkan. Kalau misalnya kamu belum punya uang sekarang, nggak apa-apa. Kamu cek nomor HP kakak, 08 dah. Dan jangan lupa juga, kita akan ketemu lagi nanti kakak akan datang lagi ke sekolah ini. Ya, bisa kira-kira? Ini semuanya kakak yakin orang-orang hebat, orang-orang yang pintar, orang yang cerdas, dan orang-orang yang akan membantu Indonesia akan jadi lebih baik. Jadi dimotivasi sih. Kalau aku tuh seninya tuh motivasi, karena memang jurusan bimbingan dan konseling kan guys. Dan alhamdulillah karena memang minatnya di sekolah itu memang minat belajarnya tinggi dan kemampuan ekonomi orang tuanya bagus. Jadi di MAN 2 kemarin tuh aku capai target. Tapi di beberapa sekolah yang memang sekolahnya bagus kah ataupun siswa-siswanya keren, elit, itu nggak semuanya itu terpanggil untuk belajar di Ruang Guru gitu. Jadi sesuai dengan cara kita menyampaikan, mempengaruhi itu. Nah, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Diusahakan latihan terus. Itu tergantung kepada kita yang membawakan keadaan kelas gitu. Jadi ini latihan yang sangat yang sangat penting sih untuk kita, bukan cuma untuk di ruang kerja, di ruang guru aja, tapi dimanapun kita berada, public speaking, komunikasi itu sangat penting. Jadi teman-teman semua harus terus latihan, jangan mengeluh, karena memang seperti itulah kerjaan kita, kerjaan aku dulu. Jadi dinikmati aja. Semua orang punya resiko kerja, jadi enjoy. Tanggal 25 ingat gajian, jadi jangan bersedih hati. Mungkin itu aja bisa aku sampaikan, kurang dan lebihnya aku mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.